Ya, saudara, saya angkat lagi harian Kompas hari ini yang menghadirkan headline halaman hitam, tragedi Kanjuruhan. Ini sesuatu yang sebentar lagi mungkin akan mengalihkan perhatian kita dari berbagai kasus di tanah air karena ini harus diusut tuntas. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan paling tidak sampai sekarang angkanya 125 supporter sepak bola harus kehilangan nyawa di Stadion Kanjuruhan. Dan saya berulang kali berbicara mengenai kerusuhan sepak bola, bentrok antar supporter, dan selalu di depan dan di akhir dialog saya mengatakan bagaimana agar kejadian ini tidak terulang lagi. Apakah tragedi Kanjuruhan akan membuktikan bahwa dialog kami di media berulang kali dilakukan kepada stakeholder sepak bola di Indonesia benar akan menjadi kejadian yang terakhir kali. Pagi ini kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang diantaranya hadir di studio, pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo. Selamat pagi Mas Kesit. Selamat pagi Mas Bayu. Dan kemudian hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, ada Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak. Pak Gubernur, Mas Isnur, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mas Kesit. Selamat pagi. Ya, sebelumnya bela sungkawa kepada para korban dan keluarga, dan juga kepada Arema FC dan kepada kepolisian yang juga harus kehilangan anggotanya. Ini tragedi, kami berduka dan mudah-mudahan sekali lagi ini kejadian yang terakhir. Pak Emil, berapa sebenarnya korban yang tewas? Mudah-mudahan ini bisa menjadi atau paling tidak ini data resmi dari Pemprov Jawa Timur, Pak Emil, dan penanganan para korban. Jadi memang kemarin fokus kita bersama adalah untuk memastikan kita bergerak sesuai dengan kondisi yang real di lapangan. Jadi sempat BPBD menyampaikan angka kepada kami dan kemudian angka tersebut mungkin terinformasi kepada rekan-rekan Sanpes, tapi dari kunjungan lapangan kami segera menemukan bahwa ada potensi double entry karena banyaknya juga jenazah yang belum teridentifikasi sehingga multiple entry ini sulit diverifikasi di awal, tetapi dengan kerja keras seluruh pihak, termasuk tim DVI, Disaster Victim Identification, juga tim Rumah Sakit Saiful Anwar, keseluruhan sudah teridentifikasi sehingga angka yang disampaikan Pak Menko PMK tadi, sebagaimana diputar, itulah angka final yang jadi rujukan kita semua. Ya, kita berduka 125 saudara kita meninggal dunia karena peristiwa ini. Ya, Pak Emil, kemudian korban yang luka-luka juga sudah terdata. Bagaimana kemudian para korban, keluarganya terutama, bisa mendapatkan informasi yang paling mendekati? Artinya mereka ada keluarganya dirawat di mana? Jadi hotline centernya itu sekarang ditempatkan di mana? Terutama di Malang. Sejak kemarin siang telah berdiri posko di halaman Balai Kota Malang. Dan di situ bisa dikunjungi dan telah dikunjungi, kami melihat buku tamu per kemarin siang menjelang sore itu 43 melaporkan, namun dari komunikasi kami dengan Kadinkes Kota Malang tadi pagi hampir keseluruhan sudah bisa disambungkan dengan anggota keluarganya, entah tersambung sendiri atau berhasil disambungkan dengan data yang dicek ke rumah sakit. Masih ada sebagian, tapi kami belum berani menyebut angka karena harus diverifikasi, tapi jauh lebih kecil daripada jumlah yang ada di buku tamu yang kemarin kami lihat. Artinya sudah banyak yang bisa dipertemukan. Dan juga nomor yang bisa dihubungi apabila masih ada yang mencari anggota keluarganya adalah 0821 4040 3223. 0821 4040 3223. Jadi ini yang bisa dihubungi apabila tidak bisa langsung ke lokasi, karena memang ada juga yang melaporkan itu dari luar Kabupaten Malang atau Kota Malang. Saya sedikit ulangi ya Pak Wagub, 0821 4040 3223. Nanti juga akan dituliskan dan dimunculkan di layar. Baik. 0821 4040 3223. Kenapa kita mengulangi dan penting sekali hotline ini karena setahu kami banyak nih
saudara-saudara, teman-teman saya yang supporter sepak bola suka lupa bawa ID sehingga kemudian akan menyulitkan nanti jika terjadi hal-hal pencarian identitas dan lain-lain. Yang terbaik bagi seluruh korban dan keluarganya agar bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Pak Wagub, sedikit lagi sebelum saya ke Mas Isnur dan juga Mas Kesit. Semalam juga sudah ada inspeksi dari Kapolri, Ketum PSSI, Menpora, juga Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Intinya, apa yang kemudian akan dihadirkan setelah hampir semua stakeholder, baik Pemprov maupun dari stakeholder keamanan dan sepak bola ini kemarin melakukan inspeksi di Stadion Kanjuruhan, Pak Emil? Baik, kalau kita cermati arahan Bapak Presiden, ada yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur, ada yang disampaikan kepada Menpora dan Kapolri, dan ada yang khusus kepada Kapolri. Tentu kami memang juga selaras dengan apa yang menjadi priority kami, bahwa pada Menkes dan Gubernur fokusnya adalah kepada penanganan korban, di mana kemarin 125 telah teridentifikasi berkat kerja baik dari tim Disaster Victim Identification DVI Polri dan juga Rumah Sakit Saiful Anwar juga memberikan dukungan tempat dan juga mungkin tenaga forensik yang dibutuhkan. Dan hari ini tentu kita masih memantau, kemarin kami ke Rumah Sakit Wafa Husada misalnya ada 3 pasien, 2 pasien memang dari kemarin lusa semalam sudah dibawa ke sana dan harus dioperasi, sedangkan 1 baru masuk, jadi dia ke rumah, dia ini ada keluhan, dia ke puskesmas, kemudian tangannya dibalut dan dirujuk ke rumah sakit tersebut. Jadi memang yang ingin kami sampaikan bahwasanya penanganan korban pun masih membutuhkan atensi yang mendetail. Kunjungan Bu Gubernur ke lokasi, ke rumah duka, dan tadi memberikan santunan yang juga merupakan santunan bersama dari Pemprov, ada dari Pemkab atau Pemkot, dan juga dari Bank Jatim. Ini adalah hasil dari melihat kondisi di lapangan. Nah, kalau kaitannya tadi dengan arahan Bapak Presiden pada Menpora, Kapolri, dan juga Kapolri, Ibu Gubernur tentu selalu senantiasa taat asas dan memberikan dukungan yang terbaik, termasuk ikut mendampingi kunjungan tersebut. Tapi sekali lagi pernyataan apapun yang akan kita keluarkan, baik dari instansi kami maupun bersama-sama, harus paripurna ya, Mas Bayu. Jadi kita juga menghormati proses yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, namun tentunya dengan seefisien mungkin secara waktu. Jadi kami pada posisi ini sesuatu yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang baik dan optimal. Baik, oke. Saya pindah ke Mas Isnur dari YLBHI. YLBHI bersama, saya sebutkan nih, Koalisi Masyarakat Sipil, begitu menyebutnya, juga concern terhadap peristiwa atau tragedi Kanjuruhan, Mas Isnur. Imparsial, LBH Surabaya, Pos Malang, LBH Jakarta, YLBHI, PBHI Nasional, Kontras, Setara Institut, LBH Pers, Elsam, Sentra Inisiatif, ICW, Walhi. Mengapa ini menjadi concern bagi teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil, Mas Isnur? Ya, terima kasih Mas Bayu. Pertama tentu kita sangat berduka kepada korban ya, dan semoga korban segera dapat kekuatan dan lain-lain, sehingga yang lain juga segera sembuh gitu. Mengapa? Pertama, ini menyangkut nyawa manusia, Mas. 1 nyawa saja sudah sangat berharga, sudah sangat mahal ketika ada yang hilang, apalagi ini 125 orang. Dan ini bukan yang pertama, ini berulang kali mismanagement, kemudian ada suatu rules, ada peraturan yang sangat ketat dibuat oleh FIFA, itu dilanggar banyak di sini. Dari mulai kemudian bagaimana asesmen awal, bagaimana kemudian jam tayang, bagaimana tiket dijual melebihi kapasitas, bagaimana ada aparat ya, yang harusnya dia sebagai steward, tidak boleh pakai seragam tentara lengkap, polisi lengkap di dalam stadion, Mas. Kalaupun mau polisi dilibatkan dalam stadion, dia pakai pakaian steward putih, hitam, pakai pakaian yang menyolok. Ini bisa kita lihat bagaimana pasukan di lapangan pakaian lengkap dan terlihat banyak video ada kekerasan. Itu yang namanya supporter pasti terpancing emosinya ketika ada temannya, ada sahabatnya yang dipukuli, sehingga ini kan nggak ada supporter lawan ya. Gak ada supporter Persebaya gitu. Ini antara sesama Arema saja gitu. Makanya mereka masuk ke dalam stadion. Dan yang paling parah adalah pendekatan yang sangat dilarang oleh FIFA. Belajar pengalaman Peru, Hillsborough, di mana gas air mata itu dapat mengakibatkan sangat fatal. Dan ketika orang sedang panik, orang sedang sedang menunggu, sedang bagaimana
banyak massa ditembak gas air mata. Itu bagaimana crowd sakit, panik akan terjadi saat yang sama, orang mencari pintu keluar dengan sangat cepat. Ya. Terjadilah tumpuk menumpuk, injak menginjak, dorong mendorong. Itu yang menurut kami sangat fatal akibatnya. Pendekatan keamanan yang seharusnya berbeda dengan pendekatan olahraga dalam sepak bola. Ya, ini Mas Kesit, Anda dekat dengan dunia sepak bola, Anda dekat dengan stakeholder sepak bola, sampai sekarang masih aktif juga untuk menulis mengenai olahraga termasuk sepak bola. Yang dikatakan Mas Isnur sebagai koalisi masyarakat sipil benar adanya. Banyak pelanggaran yang harusnya kita jaga dengan baik. Betul, ya, saya sependapat ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi ya, dari koalisi masyarakat sipil. Betul, memang kalau kita telaah ya pasca kejadian ini banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya, pelanggaran terhadap regulasi utamanya ya, yang jelas saja lah, yang terkait dengan regulasi FIFA mengenai tidak boleh adanya gas air mata. Gas air mata di dalam stadion. Sangat fatal. Belum lagi seperti yang disebutkan juga oleh Mas Isnur tadi dan juga kita sama-sama ketahui, kita banyak baca di media terkait dengan over capacity ya. Tiket yang dijual lebih. Kemudian juga bagaimana protap pengamanan itu dijalankan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jadi memang saya pikir tepat ya untuk kemudian ada tim investigasi yang memang harus menuntaskan persoalan ini dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Ya. Ini yang menurut saya sangat penting untuk segera diungkap ya. Karena biar bagaimanapun juga kita sangat memprihatinkan ya. Tentunya duka cita yang mendalam juga kita sampaikan kepada Aremania ya yang begitu banyak kehilangan supporternya dan ini menjadi tragedi terbesar kedua ya. Setelah di Peru ya dengan 300 lebih, kemudian juga ada di Ghana tahun 2001 itu yang jumlahnya juga cukup banyak, tapi Indonesia sekarang jadi menempati peringkat kedua dan ini kampanye yang buruk Mas untuk sepak bola Indonesia di mata dunia. Apalagi kita mau ada Piala Dunia U20 tahun depan dan pasti ini menjadi concern begitu. Dalam rangka kemudian kita mencoba mengevaluasi sebagai orang yang berada jauh tetapi kita concern terhadap peristiwa ini dan terhadap sepak bola Indonesia yang ini kejadian berulang lagi. Ini bukan pertama kali saya mendengar sebuah analisa Mas Kesit. Tiket dijual melebihi kapasitas. Stadion itu 38.000 sudah full. Tidak boleh full stadion. Benar kan saya? Betul. Seperti juga konser nggak boleh kapasitasnya full. Itu standar operating prosedur buat safety. Kita jual dari data yang sekarang ada di media 42.000 bahkan mungkin lebih. Saya setelah satu-satu, ini siapa yang sampai jual seperti ini menurut Mas Kesit? Iya, kalau terkait dengan penjualan tiket sudah pasti yang langsung berhadapan adalah panitia pelaksana ya. Panitia pelaksana dalam hal ini tentu saja tuan rumah ya, karena mereka lah yang mengendalikan berapa banyak kemudian tiket yang harus dijual. Tentunya dengan melihat kapasitas dari stadion itu sendiri ya. Kalau kapasitasnya 38.000 ya tentunya tidak boleh menjual lebih dari itu. Bahkan pas pun tidak boleh ya. Artinya harus ada spare yang dikosongkan terkait dengan jumlah tempat duduk yang ada di stadion. Oke. Pertandingan derby Jatim atau juga pertandingan-pertandingan lain yang punya kemungkinan adanya kerusuhan sebagai sebuah worst scenario. Arema melawan Persebaya, ini salah satu pertandingan yang walaupun sudah tanpa supporter Persebaya, tetap menjadi worst scenario. Diharuskan bertanding tidak malam hari. Apa yang membuat ini kemudian tetap malam hari? Mas Kesit tahu? Iya, seperti dari informasi-informasi yang beredar ya di media juga saya mendapatkan banyak juga info itu. Pemindahan atau penayangan jam atau pertandingan dari Arema dengan Persebaya malam hari ya. Itu memang lebih kepada kebutuhan yang saya dapat informasinya adalah broadcast ya. Karena memang ada tayangan langsung yang harus disiarkan oleh televisi. Sebelumnya ada permintaan untuk memundurkan ya, memajukan jam pertandingan pada sore hari. Tapi kemudian ternyata infonya tidak diterima dan harus
tetap dilaksanakan sesuai schedule yang sudah ditetapkan sebelumnya pada pukul 8 malam. Ya, ini terbayang bagaimana situasi-situasi ini ada yang kemudian membuat itu tetap berlangsung malam hari. Saya bukan tim investigasi, tapi di titik-titik itu harusnya ini akan ada kemudian siapa yang bertanggung jawab. Satu lagi mengenai keamanan. Bagaimana mungkin, Mas Kesit? Ini Malang sudah sering melakukan pertandingan Arema FC dengan siapapun. Bahkan ada supporter lawan. Kali ini tidak ada supporter Persebaya datang ke Malang. Ada peraturan dari FIFA, tidak boleh ada gas air mata di dalam stadion. Itu saya rasa sudah menjadi hafalan di luar kepala bagi keamanan sebetulnya bagi Malang dan Jawa Timur begitu dan seluruh panitia. Ada technical meeting sebelum acara berlangsung atau pertandingan ini berlangsung. Bagaimana mungkin ribuan penonton bisa naik ke dalam dari tribun datang masuk ke dalam stadion dan tidak terkendali? Situasi keamanan ini juga luput dari pihak penyelenggara, menurut Mas Kesit? Iya, ketika terjadi technical meeting ya, tentunya masing-masing pihak sudah melaporkan ya. Artinya misalnya dari jumlah penonton, berapa tiket yang dijual. Sebenarnya ketika ada informasi bahwa tiket yang dijual melebihi kapasitas ya atau pas dengan kapasitas, ini sebenarnya sudah bisa dipertanyakan pada saat jumlah pasti ketahuan. Iya, pasti ketahuan. Sehingga keamanan bisa ditambah sebetulnya. Terkait kemudian adanya gas air mata misalnya yang kemudian ada. Ini juga sebenarnya protapnya kan sudah jelas ya dalam peraturan atau regulasi tentang safety di dalam yang disinggung Mas Isnur tadi kan, peraturan FIFA. Persoalannya ada nggak yang mengingatkan? Ya, ini saya pikir menjadi tugasnya federasi, tugasnya PSSI, kemudian ada LIB sebagai pelaksana dari kompetisi Liga 1 ya. Ketika ada technical meeting, tentunya hal ini kan harus terus diingatkan gitu ya. Bahwa kemudian polisi punya protap sendiri, iya ya. Aparat punya protap sendiri menangani sebuah kerusuhan, iya itu punya. Tapi ini kan sepak bola yang juga harus diingatkan kembali oleh PSSI ya maupun PT Liga sebagai operator dari pelaksanaan kompetisi. Nah, pertanyaannya ini diingatkan atau enggak? Ya, kalau kemudian terjadi seperti yang di Kanjuruhan hari Sabtu lalu, berarti kan tidak ada yang mengingatkan ini. Ya, sehingga Mas kemudian Bayu, terjadi. Ya, Mas Isnur sedikit silakan. Kita bisa lihat 2019 itu ada pertemuan ya, ada instruksi khusus dari Mabes. 2019 nih, di tempat yang sama di Arema versus sama Persebaya. Itu jelas ada instruksi khusus. Pertama, aparat harus simpatik, tidak boleh menggunakan seragam yang sangat kira-kira vulgar ya PDL. Yang kedua, tidak boleh ada gas air mata. Itu instruksi yang tegas di 2019. Jadi kita baru 2 tahun kejadian lupa gitu. Kenapa pertanyaannya? Saya melihat juga ini penting evaluasinya bukan hanya di Panpel dan di LIB, tapi di PSSI. Di PSSI itu ada namanya security officer yang menjaga quality control bagaimana FIFA itu terlaksana di lapangan. Memang ada posisinya, tapi siapa orangnya? Orangnya yang menjaga bagaimana? Dulu ada Pak Nuk, bagian yang sangat ketat ya, mengingatkan polisi dan lain-lain, melatih, menjaga agar pendekatan humanis itu dilakukan di lapangan gitu. Nah ini saya nggak tahu kenapa PSSI kehilangan kontrol atas pelaksanaan ini. Jadi yang perlu diinvestigasi bukan hanya Panpel, bukan hanya kepolisian, tentara, dan LIB, PSSI. Jadi saya mendorong tim investigasinya, kita mendorong bukan hanya PSSI sebagai tim investigator, tapi PSSI sendiri harus diinvestigasi.